Abang merah, gua orange. Wah, berarti gua abang supervisor, gua direktur. Terima kasih semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Mongol Stress. Saya adalah stand up komedian angkatan pertama dari sebuah stasiun TV. Nama bener saya Roni Immanuel. Kenapa ganti Mongol Stress? Karena nggak cocok sama muka. Roni tuh kalau di Eropa tuh orang-orang ganteng tinggi. Nah ini Mongol, ya Allah Bapak di sorga. Pendek, pesek, hitam, hidup lagi ya kan. Jadi saya ganti jadi Mongol Stress. Kenapa ada kata stres? Karena selama saya berkarir jadi stand up komedian selama 11 tahun. Saya belum pernah pakai kacamata di mata Pak. Saya selalu pakai kacamatanya di kepala. Karena yang minus otaknya bukan matanya ya. Dan saya adalah stand up komedian paling berani nomor 2 di dunia, nomor 1 di Asia. Jadi ada rilis stand up komedian paling berani itu bukan di depan presiden. Kalau depan presiden saya satu-satunya stand up komedian yang stand up di 2 presiden. Pak SBY dengan Pak Jokowi. Tapi keberaniannya bukan di depan mereka. Tapi stand up di acara orang meninggal. Lu bayangin kita datang melayat ya kan. Kita lagi ngantri melayat turut berduka cita. Atau MC kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Jenazah depan kita Pak. Gue bilang ini mau ngelawak takut jenazah bangun. Kan kita takut dibangun bro. Kok udah meninggoy. Ya kan, tapi karena istrinya ngomong tolong hibur ya nanti oma transfer. Gue denger kata duit tengah bro. Gua tuh mau disuruh stand up mau tabalong sampai kemana gua jabanin, yang penting duit. Karena gua susah nyombong, muka nggak mengakuisisi. Saya putra daerah dari Sulawesi Utara yang paling banyak main film. Anda tahu artis-artis Manado banyak cantik dan cakep. Tapi dari mereka itu saya yang paling banyak main film. Saya sudah membintangi 41 film layar lebar. Cakep kan? Keren, lu seneng, lu bahagia, lu nggak tahu gua yang tersiksa. Karena dari 41 film layar lebar yang saya bintangi, 7 jadi cowok. Hanya 7 gua jadi laki, sisanya jadi bencong Pak. Di komik 8 gua jadi Sailor Moon. Orang nanya kenapa diambil Ngol? Duitnya. Saya main sinetron pertama bareng Om Indro. Judulnya Naik Enak Turun Oga. Saya ambil main sinetron itu ngapain? Duitnya, padahal saya jadi kuntilanak Pak. Nggak ada dialog Pak. 10:30 gua disuruh naik pohon mangga. Dialognya cuman hihihi segitu doang Pak. Nah, nggak apa-apa, yang penting masuk duit bro. Anda pernah nonton Tukang Bubur Naik Haji? Di saat yang bersamaan ada sinetron Islami judulnya Maija Pengen ke Mekah. Saya pun main di sinetron itu, satu-satunya orang Kristen main di sinetron Islamik. Orang nanya, lu ngapain di situ Ngol? Pas Mongol masuk episodenya babi ngepet. Tapi jangan mikir Mongol jadi babi, enggak. Yang jadi siluman babi itu almarhumah Preti Asmara. Tapi Mongol ngapain? Gendong babi Pak. Di babinya asli. Dia bukan dari styrofoam Pak. Asli diikat di pohon rambutan tek. Oke Ngol gendong. Ya Allah belum mandi. Terus lawan mainnya Mongol siapa? Sony Wakwau. Ya Allah dia ngomong apa gua jawab apa, gua bingung. Apa? Begitu terus. Tapi orang tanya kenapa diambil Ngol? Mohon maaf teman-teman. Duit. Sehari saya syuting 33 juta. Ya kan? Jangankan 1 babi, 10 pun gua gendong bro. Yang penting 33 juta. Selesai sinetronnya tayang, saya beli Ferrari cash. Artis yang lain kredit bro, gua beli mobil cash. Sampai banknya bingung, cash bang? Kenapa nggak boleh ngutang aja? Enggak, gua kebetulan agamanya ngelarang ngutang. Tapi minjem boleh. Jadi buat teman-teman, hidup itu jangan dibuat ribet. Kata Balong, saya udah 4 kali kesini Pak. Jadi udah hatam perjalanannya, 3 kali tidur, 3 kali bangun belum nyampe. Jadi nggak, orang bilang, Ngol sampai sejauh gitu ngapain lo ambil?
duit. Saya mah selalu bukan mata duitan, tapi selama ada hasilnya, is everything under control. Iya dong. Iya dong. Orang bilang kan, wih kan kalau orang kerja di Tabalong tuh orang batu bara, kasihan loh. Tapi kan lu tahu, mereka beli tas Louis Vuitton, Gucci nggak kredit. Ya kan? Beli buat nyonya kan bahkan ada 0102 bahkan stok aman terkendali. Jadi nggak usah ribet ngadepin hidup, santai aja. Yang penting lu tahu lu mampu melakukannya. Emang gampang bro stand up di orang meninggal yang pada saya stand up orang meninggal 4 kali, 1 Kristen 3 Muslim. Muslim paling enak karena udah dimakamin. Tinggal menghibur keluarganya yang ditinggal oleh bapaknya. Kristen peti matinya depan kita. Terus anaknya ngomong begini, aduh kamu lucu banget, papa juga ikut ketawa loh. Gua pucat, bapaknya yang meninggal. Anaknya ngomong bapaknya ketawa. Terus dia ngomong begini, beneran bang gua gak bohong. Coba abang Mongol lihat, tangan papa di mana? Waktu Mongol melihat, waktu turut berduka cita, Mongol lihat tangannya tuh di dada. Pas selesai Mongol stand up, ini tangan turun ke perut bro. Mungkin dia nahan, jangan bunyi. Karena kalau bubar acara bro. Jadi selama apapun itu gue mah nyantai-nyantai aja. Karena buat gue bahagia hidup itu harus dibuat indah. Ngapain kita takut dengan menghadapi apapun. Apalagi sekarang banyak dokter suka ngomong agak terlalu dibuat lebay-lebay. Nggak boleh makan nasi putih. Karbonnya tinggi. Nanti kamu diabetes. Terus suruh ganti pakai nasi apa katanya? Nasi merah. Padahal lebih enak nasi kuning. Ya kan? Coba. Bener nggak? Bener. Apalagi nasi kuning Banjar ada ikan aruannya. Malaikat mau datang gua cuekin. Jadi nggak usah khawatir. Mau makan apapun makan aja selama itu halal. Ya kan ribet loh. Nggak boleh makan brokoli dicampur dengan wortel. Katanya akan ketemu saat yang membuat kita kanker. Jadi harus makannya masing-masing. Jadi kita ngunyah nih wortel, abis itu kita ngunyah brokoli. Terus di dalam perut ketemu mereka berdua musuhan emang. Lu sana. Nggak mungkin bro, jadi satu tetap. Jadi nggak usah khawatir makan aja. Nenek Mongol 106 baru mati. Lu tahu zaman dulu emang ada aturan cuci tangan sebelum makan? Nggak ada. Sama nenek gue 1912 dia lagi mau makan, tahu-tahu bom jatuh. Kabur. Nyampe di ujung dia baru makan nasi. Dia lupa belum cebok. Zaman perang bro. Zaman perang gak ada. Apa harus aturan ini jangan pakai meici nanti sakit gigi nanti otak lu kurang. Gak ada. Zaman itu apa aja dimakan. Kadang cuma modal direbus. Cepet umur mereka. Zaman dulu gak ada macam-macam untuk kecantikan. Dulu bedaknya cuma Fambo. Bedak Fambo yang di kaleng, bedak Mars, anak bedak FIFA. Itu bedak FIFA kalau pakai ketebelan kayak keracunan ikan tongkol. Merah. Saya gua punya, Om Mongol pakai bedak FIFA nomor 5, tebal. Gue bilang keracunan mak. Merah banget. Nggak ada lah sekarang semua cewek-cewek apa skincare all. Tapi dia lupa lehernya nggak dipakai. Jadi muka Korea, leher pribumi. Lu bayangin mukanya putih lehernya hitam kan jadi kayak cewek belang. Jadi buat cewek-cewek yang cantik akhlaknya aja yang dipercantik. Ya dong. Karena kalau lu mempercantik muka percuma 50 jerot juga tetap turun. Buktinya Mama Mongol. Mama Mongol sekarang usia 78 tahun. Demi cantik dia tato alis. Alisnya dulu ditato, kalau sekarang sulam zaman itu ditato. Sekarang usia 78 turun. Di alisnya di bawah sini nih. Dia kalau ke gereja hidupnya dari jam 4 pagi bangun mau ngapain sama es batu. Oh Tuhan tolong ditarik itu. Jadi kalau pengen cantik akhlak. Laki-laki pengen ganteng perbaiki tanggung jawabmu. Dong. Itu yang paling penting bro. Tanggung jawab buat siapa? Bukan cuman buat istrimu. Ada orang tuamu yang masih hidup. Beri kalau ada duitnya. Kumpul berangkatin naik haji kalau memang dapat waktu. Kalau enggak umroh. Mongol aja. Sebagai orang Kristen di saat gue punya duit. Gue suruh mak gue ke Israel.
Karena Kristen. Pas gua ngomong Mi ke Israel, dia nanya ke Israel mau ketemu siapa. Ini gua bingung juga kan, maksudnya kan udah pada meninggal ya kan. Udah nggak ada tuh di murid-murid Tuhan Yesus. Udah nggak ada yang ke sana mau ngapain gitu. Terus dia bilang lebih baik anak kasih doi pak mami pulang Manado. Saudara semua di sono bro. Dia pakai cincin, jarinya 5, cincinnya 7. Lu bayangin sampai 2 jari di depan ada cincinnya. Pulang Jakarta udah nggak ada semua. Diminta satu-satu oleh saudara. Jadi Mongol nggak pernah Natalan di Manado. Saya selalu menghindar takutnya ginjal ikut hilang. Karena semua ngaku saudara. Aduh Ron, ada dulu kacili. Aduh kita suah-suah makan hilang daging 10 juta. Ya kan? Saudara 189 orang. 1 orang 10 juta ginjalku di Pegadaian. Jadi kalau ngadepin hidup tuh santai. Sekarang batu bara lagi bagus-bagusnya. Ya kan? Jangan dulu nuntut naik gaji. Pak harus naik, batu bara lagi bagus cuy. Jangan dulu ke arah situnya. Yang namanya bos pasti tidak akan mungkin mengkhianati Anda. Ya dong. Kerja aja dulu, kasih lihat dedikasimu. Lah buktinya gue bro. Dengan muka ala kadarnya karena nggak karena Tuhan nggak mungkin masuk artis bro. Mau pakai 50 susuk juga nggak mungkin jadi bro. Ya kan? Tapi jadi coy. Stand up komedi terbaik, terlaris, termahal, terkaya di Indonesia. Sih. Sampai hari ini gue pengen rubah muka bisa bro. Tinggal ke Korea, tinggal ngomong sama dokternya bisa nggak gue kayak Lee Min Ho? Bisa. Tinggal hidung doang yang dipermak. Muka kan udah Mongolian. Ya kan? Aduh, saya waktu ke Beijing aja. Beijing minus 4 derajat Celcius. Diumumin di pesawat harus pakai jaket. Mongol pakai singlet. Orang Beijing sampai ini orang gila apa bodoh sih katanya. Pakai bahasa Mandarin katanya gue sencimping an mahenpen. Henpen bodoh sencimping gila. Minus 4 bro pakai singlet. Ada orang satu ngomong no. Is a Mongolian people. Seneng banget bro gue di negara orang dibilang orang Mongol. Di Indonesia nggak ada yang ngomong begitu. Di Indonesia muka seperti gue, muka tekanan batin bro. Saya beragama Kristen ke gereja lagi ibadah, ada yang hilang handphone. Itu segereja langsung. Dia nih kayaknya. Gua lagi bro. Gua sampai lagi di gereja gue bilang begini sama Tuhan kalau KB ini gue pindah agama. Teman gua nyolek percuma ngol sebelah hilang sandal pasti lu juga. Lu bayangin bro. Gua mau di mana biar gak aman ya kan? Serius loh. Indonesia tuh kurang ajar sama orang jelek loh. Jadi tapi mau gimana? Ya gua bangga jadi orang Indonesia. Orang mau bilang gua bangga, enggak gua bangga. Apa sih yang gak ada di bangsa kita? Bener gak? Kita ratusan tahun dijajah oleh bangsa lain. Sampai hari ini kita masih kaya raya bro. Iya dong. Iya dong. Kita negara kedua tambang batu bara terbesar di dunia bro. Bener gak? Bener. Cina nomor 1 kan pak. Indonesia nomor 2. Kayu terbanyak kita nomor 2 bro. Apalagi emas kita 5 negara dengan cadangan terbanyak emas di dunia. Kita semua punya bahkan setan pun. Ini mohon maaf nih, setan tertinggi sekolahnya di dunia Indonesia yang megang bro. Lu boleh nonton semua film horor di dunia ini, belum tentu setannya sarjana. Kan? Tapi Indonesia punya namanya Suster Ngesot. Beliau S1 loh bro. Sebelum jadi setan dia sempat kuliah di Akademi Keperawatan. Berarti Suster Ngesot kalau nggak D3 S1 bro. Iya kan? Cabai terpedas nomor 2 Indonesia yang megang. Yang cabai rawit putih yang kecil. Karena yang paling pedas itu the dragon apa namanya? Chili dragon atau apa katanya. Itu yang punya India sama China. Kita nomor 2. Itu cabai paling pedas. Cabai termahal kita nomor 1.
Paling pedas kita nomor 2, paling mahal kita nomor 1. Di mana buktinya? No cabe-cabean. Udah nggak ada lagi 300 bro. Sekarang cabe-cabean harga bookingnya iPhone 14. Jadi lu yang masih pakai Oppo, nggak usah lah bro. Jadi keren bangsa kita. Garis pantai terpanjang kita nomor 2. Bahasa daerah terbanyak kita nomor 2. Tari-tarian daerah terbanyak kita nomor 1. Keren semuanya bangsa kita. Tapi ada yang kurang keren. Kita harus akui juga. Jangan malu kalau dibilang kita negara paling jorok di dunia dalam hal ngupil. Saya udah berapa kali manggung di luar negeri. Di Afrika sekali, di Australia sekali, di Beijing udah 3 kali, Hong Kong udah 4 kali, besok 23 saya di Jepang. Udah gua jalanin banyak negara. Hanya Indonesia yang ngupilnya dipelintir. Negara lain ngupil dia ambil, dia selepet. Indonesia dia ambil, digoyang. Cuman Indonesia. Joroknya di mana bro? Buangnya orang bule diselepet, kita nitip di mana aja di. Kadang di daun, di meja, di mana ya pokoknya ini, bahkan baju temen pun dihantem loh. Kurang jorok apa bangsa kita bos? Kedua, di mana kurang keren bangsa kita? Ngusir setan. Orang luar negeri setannya menakutkan wajar. Karena ada pisau, tusuk panah, senso, belati, pedang, parang. Iya, Indonesia. Dari 177 setan di Indonesia, hanya 10 yang logik. Sisanya difabel. Alias cacat. Suster ngesot. Pocong lompat-lompat. Wewe gombel, nenek gayung, kakek cangkul. Semua butuh dibantu. Jadi Mongol menantang buat teman-teman di Adaro. Ayolah kita bantu-bantungan beli kursi roda. Untuk kita sumbang buat suster ngesot. Kasihan, kenapa dibilang aneh? Ngusirnya. Kalau agamanya Muslim dibacain ayat kursi. Betul? Betul. Kalau agama Kristen pasti dibacain ayat Alkitab. Apakah itu bisa? Bisa teman-teman. Tapi harusnya yang kita lakukan pertama, tanya dulu setannya agama apa. Jangan lu jalan ketemu lu bacain ayat kursi. Tahu-tahu dia Kristen kan gak mempan bro. Ngapain tuh pak? Jadi setan Indonesia apa yang dia takuti? Suster ngesot itu paling takut apa? Jalan cepet. Karena dia ngesot. Kalau lu jalan cepet, jangan buru-buru capek. Pocong, apa yang paling ditakuti pocong? Portal. Coba lu lihat di jalan tol, kan ada pocong kan kemarin video pocong di jalan tol. Kenapa dia nggak ke tengah? Portal. Pocongnya goblok tinggi amat, gue pulang. Lu mau bacain ayat kursi, ayat Alkitab, selama kapas di telinga nggak diambil, dia gak denger dong. Pocong mah cuma begini doang. Begitu doang. Kapasnya nggak diambil, buka dulu. Ya kan? Jadi nggak usah khawatir, itu baru setan. Apalagi yang kurang keren dari bangsa kita. Indonesia kehilangan film anak kecil yang mendidik. Zaman Mongol dulu ada si Unyil. Di saat Pak Oga nodong, ada Pak Raden yang memberi nasihat. Di saat Cuplis tidur-tiduran di pos ronda, ada Pak Raden yang memberi nasihat. Sekarang anak-anak kita disuruh nonton film Marsha and the Bear.
SpongeBob and Friends, baru Dora Explorer. Plus terakhir Shinchan. Dari 4 film anak kecil ini, nggak ada didikan moralnya. Buktinya di mana? Marsha usia 4 tahun. Temennya beruang 1, 2 serigala, 1 kelinci. Nggak ada orang. Lu bayangin anak siapa? Nih anak siapa gaulnya sama serigala? Nakal. Nauzubillah nakalnya. Saking nakalnya beruang bawa-bawa koper lari. Apalagi serigala ambulans digotong. Ini baru Marsha. Belum lagi Shinchan. Dan ternyata Shinchan dan Marsha tinggal di Tabalong. Gua pindah ke Tapin. Gua gak mau tetangga nama 2 anak PA. Itu baru Marsha. Belum Dora. Selama Mongol nonton Dora udah 9 tahun. Nemenin anak nonton. Saya belum pernah lihat Dora tidur siang. Bapak-bapak pernah nonton Dora kan? Pernah lihat Dora tidur siang? Nggak ada. Dora kerjaannya kelayapan. Orang nggak pernah tidur. Selalu kelayapan yang bikin darah tinggi. Dia yang jalan tapi dia nanya ke kita yang nonton. Mau kemana ke kita hari ini? Gua kadang-kadang pengen buat pites lo nih anak. Maksudnya kan lu yang jalan kenapa nanya gitu loh. Udah gitu suka ngasih clue. Mau kemana ke kita hari ini? Ke hutan, ke danau, ke pantai. Disuruh kita yang jawab. Nah, waktu itu Mongol nonton sama anak sama mami. Kita jawab ke hutan. Dora teriak, tidak kita ke pantai. Ngapain nanya gitu. Ini anak siapa sih bener loh. Itu baru Dora, belum SpongeBob. Wah itu lebih PA bener. Tinggal di Bikini Bottom kedalaman 150 meter di bawah laut. Tuan Krabs marahin SpongeBob sama Patrick. Apa yang mereka lakukan? Masak air. Lu bayangin dalam laut api nyala. Gua sampai kadang ini api dari surga apa gimana ya kok nggak mati gitu. Mendidih lagi itunya belanganya pancinya kan. Itu belum lagi karakternya. SpongeBob terbuat dari apa? Spons. Patrick binatang apa? Bintang laut. Squidward binatang apa? Cumi. Jurita apa cumi-cumi? Kalau buat kami orang Manado selama di atas piring ikan itu. Mau gurita kek, mau cumi, yang penting udah masak ikan itu ya kan. Tuan Krabs binatang apa? Kepiting. Anaknya Tuan Krabs? Paus. Bayangin bapak kepiting anak paus. Siapa mamanya? Tapi tenang teman-teman itu anak angkatnya ya kan. Itu baru film. Belum lagi lagu. Lagu anak kecil Indonesia banyak yang ajaib. Lagu pertama lagu apa? Burung Kutilang. Semua yang hadir pasti tahu kan? Di pucuk pohon cempa. Cempaka apa cemara? Cemara. Kita nyanyi coba sama-sama. Burung kutilang berbunyi bersiul-siul dengan tak jemu-jemu. Kita nyanyi bagian refnya. Mengangguk-angguk sambil 4 bulan Mongol pelihara burung kutilang. 4 bulan gua pelihara. Gak pernah bunyi trilililili. Ini burung apa bunyi trililili. 4 tahun. Gua pakein CCTV takutnya maghrib dia bunyi trilili. Gak ada pak. Burung kutilang gak pernah bersiul-siul sepanjang hari. Kalau dia sepanjang hari bersiul mati burungnya pak. Lu bayangin itu baru burung. Ini yang di depan nih. Mongol mau nanya. Berapa warna pelangi? Berapa? 7. Kita nyanyi lagu Indonesia.
Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Abis. Cuman 3. Karena kan selanjutnya di langit yang biru. Berarti langit gak masuk dong. Ya kan? Kan langitnya biru. Berarti hanya ada 3. Cacat pelangi Indonesia. Layaknya cuman 3. Udah begitu kalimatnya adalah pelukismu. Jadi siapa yang lukis? Kenapa nanya siapa gerangan? Kan udah tahu Agung. Mungkin maksudnya Agung mana gitu. Apa Agung Bali, Agung Jawa gitu. Dibingung jawabnya. Saking gak bisa jawab. Dibawa kalimat pelangi-pelangi ciptaan. Yang lukis siapa? Nah itu sih sebenarnya yang mana ini 2 ini? Ya kan? Itu baru lagu kedua. Lagu ketiga yang paling aneh adalah Bintang Kecil. Bintang kecil di langit yang di langit yang biru. Saya naik pesawat Garuda 32.000 ketinggian di atas kaki. Saya lihat keluar langit malam itu hitam. Nggak ada langit malam itu biru. Kalau Anda bilang biru buta warna berarti. Jadi yang benar di langit yang tinggi. Di langit yang gelap. Kalau langit yang gelap bintangnya nggak kelihatan. Di langit yang tinggi. Lagu apa lagi? Ada 78 lagu anak kecil Indonesia aneh bin ajaib. Apa warna pertama dari balonku? Ada 5. Warna apa? Merah. Kita nyanyi. Merah kuning labu, merah muda dan hijau muda. Jadi yang benar merah apa? Warna apa? Warna pertama warna apa? Yang bilang warna merah coba angkat tangan. Yang warna hijau coba angkat tangan. Yang nggak punya tangan coba angkat kaki. Jadi yang benar merah apa hijau? Merah apa hijau? Yang benar adalah warna hijau. Karena kalau dimulai dengan warna merah, balonnya jadi 6. Merah, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Yang meletus hijau 6. Tapi yang warna benernya adalah hijau. Tetapi kenapa lagu balonku ada 5 gak boleh dinyanyiin anak kecil? Karena kalimatnya, meletus balon hijau. Hatiku sangat cuman gara-gara balon. Hatinya kacau. Kan tinggal beli lagi oneng. Orang balon cuman gope. Kok sampai harus ke bawah hatinya kacau. Yang meletus warna hijau. Kompor gas 3 kilo warna dah. Jadi yang hijau. Tapi yang harus kita ingat satu sebenarnya. Gak usah dibuat mumet. Apalagi lagu yang paling gila tuh sebenarnya. Lagu paling bohong untuk anak kecil tuh ada. Naik-naik ke puncak gunung. Ada anak kecil udah sempat naik gunung. Orang bapaknya aja nggak nyampe lah anaknya nyampe. Di mana bohongnya? Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Di mana di Indonesia kiri kanan gunung pohon cemara? Nggak ada pak. Gue udah semua gunung gue udah jabanin nggak ada. Ada pohon kecemek. Nggak ada berarti lagu PA nih lagunya. Itu baru lagu. Apalagi yang kurang keren dari bangsa kita. Negara Indonesia adalah negara terkepo nomor 2 di dunia. Keponya apa? Rasa ingin tahu negara kita tinggi bro. Buktinya di mana? Prancis bom meledak, orang lari. Indonesia kebalik. Bom meledak, orang muncul semuanya. Di Prancis tuh bom meledak, penduduknya hilang semua. Allah Bapa di sorga, Sarina meledak nggak nyampe 15 menit, numpuk orang di situ. Nih polisi lagi tembak-tembakan, yang mana bro, yang mana? Nggak ada takut-takutnya bangsa kita, sumpah.
Bahkan ada di majalah, di TV luar negeri. Mobil polisi Malang di Jalan Tamrin nyelonong tukang sate. Lu bayangin tukang sate nggak takut mati loh. Orangnya terus gimana ngol? Coba lihat videonya. Tukang satenya lagi ngipas. Berarti ya ada yang mesen. Berarti polisi yang lagi tembak-tembakan. Bang 2 tusuk dong. Keponya kita tuh di ambang batas. Kepo kedua di mana? Hanya Indonesia yang nggak boleh dengar orang buang angin. Di Bali, di jalan-jalan orang bule kentut itu jalan. Bunyi-bunyi aja, put. Dia nyantai. Kita Indonesia beda. Kalau pingin buang angin, pasti berhenti. Terus agak mundur dikit ke belakang gitu lihat. Terus dikempit. Sampai keluar lo keringet kayak jagung lo jatuhnya. Karena jangan sampai bunyi. Kenapa harus bunyi? Karena kita selalu penasaran siapa yang bunyi. Saya di Senayan City lagi buang air kecil. Lagi pipis, urinoirnya ada 4. Di belakangnya tempat itunya ada 6. Kita pipis, bunyi di belakang, put. Lu bayangin kita berempat nggak pulang nengok. Siapa itu? Lu bayangin. Anda pernah ngerasa bagaimana beban orang yang di dalam tadi bunyi? Pasti dia nggak mau keluar. Pasti langsung, siapa sih? Aduh, ini kenapa bunyi sih? Karena terbukti kami berempat di luar pas dengar selesai pipis bukan keluar. Enggak ngantri di wastafel nungguin orang itu keluar lo bayangin. Kurang kepo apa bangsa kita ya Allah. Jadi kita berempat sambil ngeliatin. Orangnya keluar kita berempat langsung bunyi. Oh elu. Cuman Indonesia bro. Serius. Oleh sebab itu kalau ada orang bunyi. Put, itu pasti di luar langsung. Kaki siapa? Tapi gue boleh jujur teman-teman, hidup itu di bawah santai. Gak usah ribet, buat yang gemuk seperti Mongol, syukuri, gak usah dibuat mumet. Kita udah mulai maghrib kan? Iya, iya bener ya? Belum ya? Oh agamanya apa? Gue curiga nyembah batu juga. Gak dong, sebagai orang yang beragama kan harus sholat. Dan kebetulan Mongol kan hitungnya per menit. Loh bro, stand up comedy itu hitungannya per menit. Jadi itu kalau Anda mau pengen kaya jadi stand up aja. Gitu. Ih bro, gua keluar kota 100 dapet loh bro. Cuman cuap-cuap ketawa nggak ketawa yang penting udah ditransfer. Jadi buat teman-teman yang buncit seperti Mongol, jangan mau diintimidasi. Oh jangan gemuk nanti takut serangan jantung. Ada teman gua kurus juga meninggal jantung. Meninggal itu nggak butuh gemuk kurus bro. Meninggal butuh momen. Ya iyalah. Bagaimana caranya biar lu meninggalnya lama? Cuman 2 bro. 1 harus rendah hati. Dan itu gua tahu banget. BOD sama BOC-nya Adaro tuh rendah hati. Gua nggak menjilat karena gua udah pernah ketemu. Rendah hati bro, senyum sama orang. Kalau orang sombong pasti matinya lama. Orang sombong matinya pasti cepat. Orang yang rendah hati matinya lama. Kenapa orang sombong matinya cepat? Karena jalan petenteng-petenteng. Apa lu? Siapa lu? Itu meninggal cepat pasti. Karena kalau malaikat maut nunjukin muka dia nggak bisa kabur. Habis. Tapi kalau rendah hati jalannya nunduk. Ya permisi, makasih. Nah kelihatan. Menurut catatan agama malaikat maut gak pernah di belakang. Depan dia nunggu. Kalau kita nunduk kan kelihatan goblok sepatunya gua balik ah. Jadi gak jadi mati ya kan. Jadi harus rendah hati. Nunduk kelihatan. Baru yang kedua. Apa yang harus lu lakukan supaya matinya lama? Yang paling kedua adalah harus budek. Oma Mongol 106
10 hari baru mati. Kenapa dia matinya lama? Budek. Mungkin umur 70 tahun udah dipanggil sama yang di atas. Bu Yohana, Bu, Oma, Ibu, nggak denger bro. Kenapa orang budek lama mati dipanggil sebelah aja dia nggak dengar, apalagi sama yang di atas lebih jauh. Jadi gemuk budek bro. Jadi kalau sekarang ada teman manggil, bro jangan denger, takutnya dia ngutang. Jadi hidup tuh di bawah santai. Terakhir, saya sebagai orang kampung Bapak Ibu, saya orang Sangir. Perbatasan Filipina. Zaman saya dulu sekolah nggak ada listrik. Otomatis saya nggak pernah terbayangkan saya bisa makan siang bersama presiden. Ditelepon waktu itu, selamat siang Pak Mongol, diharapkan besok jam 10 pagi sampai jam 11 harus sudah tiba di Istana Negara. Orangnya gue omelin. Karena gue juga baru habis dapat telepon dari Lazada. Katanya gue dapat 150 juta. Tapi harus setor. Lah ini berarti nipu juga nih ke Istana Negara, mau ngapain? Orang gua nggak ada koneksi di sana. Terus orangnya ngomong, tapi Pak Mongol telepon aja teman-teman stand up komediannya. Ada beberapa yang kami undang. Oke saya telepon, bener bro. Saya pakai batik 40 juta. Sepatu 60 juta. Istana bro. Marmer kan? Iya dong. Udah pakai rapi nyampe di sana, Pak Presidennya lagi terima tamu. Kita disuruh nunggu bro, kita nunggu. Datang Pak Presiden, kita semua berdiri. Selamat siang Pak. Beliau sangat rendah hati banget, selamat siang. Beliau nanya, piye kabare Mas Mongol? Aduh, baik Pak, nggak kebayang ditanya kabar sama Presiden. Tahu-tahu beliau ajak mari kita makan bersama. Kita udah lari mau rebutan piring. Lupa kalau di istana. Saya kan pengalamannya di kawinan. Nah ini kalau di kawinan kita nggak rebutan, nggak dapet lauk bro. Sayurnya doang dapet sama lengkoas. Anda pernah ke kawinan ketemu lengkoas dalam rendang? Saya pernah dapet. Oleh sebab itu saya kalau di acara manapun saya selalu mengingatkan buat yang catering. Tolong bedakan potongan antara daging dan lengkoas. Karena jangan sama, kita kan tebel nih. Daging nih. Disabet pahit bro, sumpah. Pas kita udah merebutan piring, pas pampres. Kita langsung mundur ya Allah. Kita liatin jarinya, oh Tuhan gede banget. Ini kalau ditabuk gigi main catur bro, pelatang. Kita mundur. Karena yang ngundang presiden beliaulah yang paling pertama ngambil nasi. Kita dari belakang kan lihat. Kita datang gak ada yang sarapan bro. Karena mau makan di istana. Otak kita udah mikir gak mungkin berasnya 9.000 per kilo. Pasti premium rice bro. Gak mungkin ayam 3 hari di kulkas bro. Beset kita datang bro. Jadi kita lihat, ya Allah Bapak di sorga Pak Presiden ngambil nasi setengah centong. Kita langsung kasih tahu ke belakang. Belakang kasih kode dari ambil 3 centong. Atau kalau enggak 4. Gua berani ngambil bro. Gua Manado soalnya. Dalam hal makan kami nggak akan pernah kalah. Cuman pas di tempat nasi, pas pampres. Nasi, gue mikir ini ngambil 2 gimana ini. Terpaksa ngikutin etika istana. Ngambil. Yang paling gila sebenarnya teman-teman pas kita datang kita udah lihat makanannya. Ada ayam bakar madu, sama ada ikan bawal ngengkang yang begini gitu. Kita udah mikir ayam bro. Gua paha. Lupa dikode. Misalnya gua pahanya ya siapa yang duluan ngambil gua paha pokoknya. Permasalahannya Pak Presidennya nggak ke situ. Bapak habis ngambil nasi setengah centong. Dia ke karedok. Gak mungkin kita ngambil nasi terus kita ke belakang. Gak mungkin.
Pasti ngikut di belakang presiden. Bapak ke karedok, kita ke karedok. Ngikut semua. Kita mikir, beliau ngambil sayur nih. Habis sayur pasti ke daging. Ya Allah, dia ngambil bakwan jagung. Kita semua ke bakwan jagung. Udah arep-arepan nih, siapa yang mau belok duluan pasti ikut semua. Nggak ada bro. Habis dari karedok, habis dari bakwan jagung mikir ngambil daging. Beliau ngambil kerupuk. Kita semuanya ke kerupuk. Beliau duduk di meja, kita duduk semuanya. Daging ayam mama nggak ada yang ngambil. Itu kita langsung pada lihat-lihatan. Aduh, pas mau ngeliat meja, sama mak, sama pak. Yang paling gilanya di mana pak? Makan. Saya selama sekolah nggak pernah diajarin ngunyah berapa kali. Orang Manado Sangir makin cepat makin baik. Ada peluang batamba plus babungkus di bawah meja. Beliau nyendok, peletak. Kita ikut nyusul, peletak. Ngunyah Mongol kalau nggak salah 7 apa 8 kali. Gua telan. Pas mau nyendok lagi temen nyenggol, bapak masih ngunyah. Ya Tuhan, nasi somaso semua di dalam. Mongol bingung, oh Tuhan bagaimana ini? Nggak ada yang digigit ketinggalan, semua nyemplung bro. Aduh gimana? Nggak ada lagi dia. Mongol itu, itu stres kayak pingin meninggal bro, sumpah. Nggak ada di nasi di gigi, bener loh. Semua lagi OTW dari tenggorokan ke lambung, enggak, tembolok. Lu bayangin lu. Akhirnya Mongol bagaimana caranya? Ngunyah tapi udah gak ada isi. Enak mas Mongol? Enak pak. Sumpah demi Tuhan gua gak ngerasain. Udah ngunyah udah masuk. Dari situ Mongol bilang kalau mau ke Istana Negara teman-teman diundang oleh presiden. Makanlah dari rumah. Ke istana ngapain? Foto sama presiden. Jadi kalau mau dibilang hidup ribet, mungkin udah lama Mongol meninggal. Tapi gue gak pernah mau ribet hidup. Gue gak punya pasangan hidup. Gue beragama Kristen. Gue sharing sama hamba Tuhan. Apakah saya boleh menikah lagi? Gak boleh menikah 2 kali Pak Mongol. Ya Allah Bapak di surga. Gimana gue duitnya banyak tapi gak punya bini. Terus gue tanya Pak, terus gimana caranya nikah lagi Pak? Harus cerai mati Pak Mongol. Hah maksudnya? Di antara kalian berdua harus ada yang meninggal duluan. Jadi saya lakukan setiap hari sekarang doa pagi. Tuhan cabut nyawanya. Gak bercanda bang. Bercanda, gua doain mantan istriku. Karena dia yang bodoh, dia ninggalin Mongol. Iya dong. Jadi buat teman-teman laki-laki, tanggung jawabnya harus dipersiapkan. Kalaupun dia pergi, beri nasihat, pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Setidaknya hartaku aman terkendali. Sekarang saya kemarin nyalon wali kota Manado Bapak Ibu. Elektabilitas nomor 2 tertinggi. Pasti jadi wakil wali kota. Orang tanya kenapa nggak jadi Mongol? Saya ingat saya orang Manado Bapak Ibu. Takutnya pas pelantikan hari Senin jam 12 siang, keluarga numpuk dari jam 7 pagi. Dan itu akan diungkit masa lalu. Lu dulu kecil gua yang cebok-cebok, hilang lagi 10 juta. 3 bulan gua OTT. Jadi mending jadi artis bos. Karena artis paling enak. Saya hanya bertanggung jawab kepada Dirjen Pajak. Ya deh, pertanggungjawaban pajak Mongol luar biasa. Saya NPWP prioritas. Ya kan, tapi agama saya Kristen, kadang-kadang suka mikir berat juga ya. Soalnya 10%. Kayak pingin pindah. Sebelah lebih murah. 2,5 kan. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, ini. Ini paling terakhir. Teman-teman, Mongol mintanya tepuk tangannya berapa kali? Kenapa diborong? Tepuk tangannya berapa? Sekali. Coba uji coba. Tepuk tangan sekali lagi. Cakep. Tapi kemungkinan besar nggak lulus bahasa Indonesia.
Karena kalau cuman sekali kalimatnya nggak pakai lagi, pakai saja. Sekali saja. Ini sekali lagi berarti berapa? 2 sekali dan lagi, jangan dikorupsi. Ya kan? Uji coba kalau ada tim pinter. Tepuk tangan sekali lagi. Cakep. Sekali lagi. Kelihatanlah Anda semua gampang dikerjain. Sekian dan terima kasih, saya Mongol. Oke. Buat semua teman-teman sehat selalu. Tenang aja, semua pasti aman terkendali. Abangnya pakai jas. Kalau kami di Manado buat orang meninggal. Kalau di Manado orang pakai jas cuman buat 2. Kalau nggak nikah meninggoy. Kan? Abang namanya siapa? Saya Muiz. Wih, rambutnya bro. Potongannya kayak biji mangga isep ya. Anda pernah makan biji mangga kan? Ya kan pasti ujungnya dia naik begini. Nama siapa bro? Muiz. Muiz. Cantik namanya siapa? Hana. Hana. Wow, Muiz Hana. Kebetulan Yohana dan Manado. Oh, Rekan orang saya. Manado juga. Tuh. Wow. Wow, kelihatan.